Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kematian Xie Shan. Tinju kecil yang lembut, lemah, dan kecil ini menyebabkan kemerahan yang tidak biasa muncul di wajah Xie Shan saat mendarat di dadanya. Tenggorokannya menjadi manis seperti seteguk darah segar yang tanpa sengaja terciprat keluar. Tubuh Xie Shan tiba-tiba mundur dengan tergesa-gesa dan menyedihkan saat darah segar dimuntahkan. Dia buru-buru mundur dan tubuhnya sedikit terhuyung. Jelas, kontak kuat dari tinju Zuyan sebelumnya menyebabkan dia memasuki kondisi terluka parah. Bagaimanapun, kekuatan menakutkan yang terakhir pasti tidak akan menjadi hal yang menyenangkan untuk diterima oleh ahli Dou Huang. Bajingan, bajingan, bajingan besar. Kamu benar-benar berani meluncurkan serangan diam-diam. Tubuh Xie Shan buru-buru mundur dan dia segera meraung dengan cara yang sangat marah. Xiao Yan menggelengkan kepalanya karena ejekan saat mendengar ini. Dia tidak mengatakan omong kosong saat cahaya perak berkedip di bawah kakinya. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xie Shan, dan penguasa beratnya terangkat menjadi busur yang menakutkan. Itu segera membawa suara mengerikan dari angin deras saat menabrak kepala yang terakhir dengan cara tanpa ampun. Xiao Yan tidak mendiskriminasi sesuatu seperti memukul seorang pria saat dia sedang down. Sebaliknya, dia akan menjadi lebih ganas dalam serangannya jika dia mendapat kesempatan. Dou Qi dalam tubuh Xie Shan beredar sangat lambat dan muncul agak diblokir karena pukulan oleh Ziyan sebelumnya. Hatinya mengerti dengan jelas bahwa ini adalah tanda terluka parah. Saat dihadapkan pada serangan ganas oleh Xiao Yan ini, dia tidak lagi berani menghadapinya secara langsung. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan tergesa-gesa menggerakkan tubuhnya untuk menghindari penguasa yang berat itu. Xiao Yan tertawa dingin saat penguasa berat itu meleset. Penguasa berat itu terus mengayunkan pedang itu meninggalkan tangannya. Setelah itu, dengan keras menembak ke arah Xie Shan. Menghindari serangan sebelumnya oleh Xiao Yan telah menyebabkan pembuluh darah di tubuh Xie Shan merasakan sakit yang menyengat. Sekarang, dia secara alami tidak memiliki kekuatan apapun, oleh karena itu, dia hanya bisa melihat penguasa berat itu terbang ke arahnya dengan mata lebar sebelum akhirnya mengenai tubuhnya. Seteguk darah segar sekali lagi dimuntahkan. Teror akhirnya melintas di mata Xie Shan. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan dia benar-benar akan mati di tangan Xiao Yan seperti yang dilakukan Wu Ya. Xie Shan mengatupkan giginya dengan kuat saat dia dengan paksa menggerakkan Dou Qi di tubuhnya. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengepakkan sayap Dou Qi di punggungnya. Meminjam kekuatan pendorong dari penguasa berat ini, dia menembak ke arah gerbang 10.000 kalajengking. Kamu ingin melarikan diri? Xiao Yan sekali lagi dengan dingin tertawa saat melihat kemana tujuan Xie Shan. Tubuhnya melesat ke depan dan jari-jarinya menekan bagian belakang penggaris berat yang telah dia luncurkan sebelumnya. Tubuhnya seperti burung besar yang menyerang Xie Shan. Dengan kecepatan Xiao Yan, secara alami tidak banyak masalah baginya untuk mengejar Xie Shan yang terluka. Karenanya, tubuhnya muncul di depan Xie Shan hanya setelah beberapa kedipan. Dia mengungkapkan senyuman buas saat menghadapi yang terakhir. Dengan memutar tubuhnya, anehnya dia muncul di belakang Xie Shan. Ekspresi Xie Shan tiba-tiba menjadi jauh lebih pucat saat Xiao Yan mengejar. Dalam kondisinya saat ini, tidak mungkin baginya untuk bersaing dengan yang terakhir. Sesepuh di gerbang, kenapa kamu tidak datang untuk menyelamatkanku? Dou Qi beredar sangat lambat di dalam Xie Shan. Dalam keputusasaannya, dia hanya bisa berteriak marah kepada sesepuh dari 10.000 Scorpion Gate yang masih terikat dengan lawan mereka. Beberapa sesepuh mengatupkan gigi setelah mendengar raungan marah Xie Shan. Mereka melakukan yang terbaik untuk mencoba melarikan diri dari lawan mereka. Namun,
Hanya 2 ahli Do Huang yang berhasil melakukannya. Tubuh mereka tiba-tiba bergerak sebelum bergegas ke sisi Xie Shan dengan cara seperti kilat. Haha, 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 tidak baik ikut campur dalam pertempuran orang lain. Sosok kecil yang cantik memimpin untuk muncul di depan 2 orang itu ketika mereka bergegas maju. Tubuhnya digantung di udara sebelum dia tersenyum pada mereka dengan cara yang manis. Enyah! Kedua ahli Do Huang dengan marah berteriak setelah mereka diblokir pada saat kritis seperti itu. Mereka melambaikan tangan mereka dan 2 pilar Do Qi yang kuat menembak ke arah Ziyan. Ziyan hanya melengkungkan bibir kecilnya saat melihat kedua orang ini menyerang. Dia sekali lagi mengepalkan tangan kecilnya dengan erat sebelum tanpa basa-basi menyerang 2 pilar Do Qi dengan mendengus rendah. Kekuatan yang menakutkan menghancurkan 2 pilar Do Qi menjadi tidak ada di depan mata kedua ahli Do Huang yang terpana. Kamu benar-benar berani bersikap galak padaku. Kamu mencari kematian. Ziyan mendengus dingin sambil melengkungkan mulutnya. Cahaya ungu yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Ziyan. Sosoknya melintas dan menyerang dada seorang ahli Do Huang. Dia mengayunkan tinju kecilnya dan dengan liar mengayunkannya ke pihak lain. Banyak bekas luka muncul di sekitar kepalan tangannya yang menari. Suara tajam angin kencang pada dasarnya menghancurkan gendang telinga ahli Do Huang. Wajah ahli Do Huang itu berubah drastis dalam menghadapi serangan ganas oleh Ziyan. Do Qi yang kuat membentuk tirai tipis tebal di tubuhnya. Namun, lapisan cahaya ini dengan cepat mulai runtuh dari serangan Ziyan. Kedua ahli Do Huang secara alami kehilangan kesempatan terbaik untuk memberikan dukungan setelah ditunda oleh Ziyan dalam masalah ini. Xie Shan hanya bisa dengan kejam mengatupkan giginya saat melihat adegan ini. Dia bersiap untuk secara paksa mengedarkan Do Qi-nya. Namun, pikiran ini baru saja muncul dalam dirinya ketika tawa samar tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Ketua Xie Shan, sepertinya Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat gerbang 10.000 kalajengking Anda menang hari ini. Suara tawa samar datang dari belakang Xie Shan. Suara tenang itu menyebabkan seluruh tubuh Xie Shan menjadi sedingin es. Dia menoleh dengan susah payah, dan di kejauhan, wajah dingin yang acuh tak acuh muncul di matanya. Xiao Yan mengungkapkan senyuman dingin dan acuh tak acuh kepada Xie Shan saat melihat yang terakhir melihat ke atas. Tinjunya tiba-tiba dikencangkan karena dengan keras menghantam punggung yang terakhir tanpa ampun. Tidak! Tidak! Xie Shan sangat terkejut saat melihat tindakan Xiao Yan ini. Bahkan suaranya menjadi sangat tajam di depan ancaman kematian. Tawa dingin di mata Xiao Yan semakin padat saat mendengar teriakan tak berarti yang terakhir. Teriakan dingin tiba-tiba keluar dari mulutnya saat tinjunya mencapai tengah, ledakan oktan. Angin di kepalan tangan segera melonjak saat teriakannya terdengar. Kekuatan tersembunyi yang menakutkan dengan cepat diaglomerasi di dalam tulangnya. Sesaat kemudian, itu membentur punggung yang terakhir. Kekuatan ganas segera meletus, dan kekuatan tersembunyi yang tidak jelas, tetapi sangat merusak, mengikuti tinju Xiao Yan saat masuk ke tubuh Xie Shan. Kekuatan menakutkan meledak di punggung Xie Shan. Gelombang kekuatan yang tersisa mengguncang pakaiannya sampai pecah. Segera setelah itu, suara rendah yang tidak biasa dan sangat teredam keluar dari tubuh Xie Shan. Tubuh Xie Shan tiba-tiba menegang setelah keluarnya suara ini. Warna darah di wajahnya menghilang. Sesaat kemudian, seteguk darah segar dimuntahkan dengan keras. Darah segar di dalamnya berisi beberapa organ internal yang hancur. Jelas, kekuatan tersembunyi yang meledak di tubuhnya benar-benar memberinya pukulan fatal. Suara rendah dan dalam bergema di langit. Beberapa ahli dari kedua belah pihak yang berkelahi di sekitar mereka berhenti setelah mendengarnya. Mata mereka semua tertuju pada tempat Xiao Yan dan Xie Shan berada. Setelah melihat wajah pucat Xie Yan dan merasakan auranya yang melemah,
keterkejutan dan kegembiraan liar segera melonjak ke mata para ahli dari Poison Sect. Di sisi lain, hawa dingin berangsur-angsur melonjak dari hati para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking. Sepasang sayap doki di punggung Xishan secara bertahap menjadi ilusi di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian, mereka benar-benar menghilang. Setelah kehilangan dukungan sayap, Xishan seperti burung dengan sayap patah saat dia jatuh ke tanah. Xiao Yan menyaksikan tubuh Xishan jatuh sebelum merasakan auranya yang lemah akhirnya menghilang. Saat itulah Xiao Yan menghela nafas lega. Orang ini memang sulit untuk dihadapi. Tidak disangka bahwa tampilan Flame Splitting Tsunami tidak menyebabkan banyak kerugian baginya. Jika Ziyan tidak meluncurkan serangan diam-diam, kemungkinan kebuntuan akan berlanjut cukup lama sebelum Xishan dikalahkan. Kepala. Mata para ahli dari gerbang 10.000 kalajengking itu sedikit retak saat melihat Xishan jatuh dari langit. Seorang ketua faksi sebenarnya telah terbunuh di depan banyak orang dalam pertempuran besar semacam ini. Pukulan ke faksi tidak hanya sedikit. Itu masih baik-baik saja bagi para ahli, tetapi murid 10.000 gerbang kalajengking biasa di tanah telah benar-benar kehilangan moral mereka. Wajah mereka putih pucat. Bajingan. Bunuh dia, balas dendam untuk ketua. Mata geram langsung berkumpul di tubuh Xiao Yan di langit. Hanya beberapa jam telah berlalu sejak dimulainya pertempuran, tetapi sudah ada 3 ahli dari gerbang 10.000 kalajengking yang telah terbunuh di tangannya. Apalagi, mereka semua adalah kelas Dou Huang. Bagaimana ini tidak bisa mengakibatkan para ahli dari 10.000 gerbang kalajengking merasa sangat membenci Xiao Yan. Ini terutama terjadi pada kematian Xishan. Itu menyebabkan kemarahan para ahli dari 10.000 Scorpion Gate mencapai puncaknya. Segera, banyak raungan marah bergema di langit. Semua ahli dari gerbang 10.000 kalajengking dengan paksa melarikan diri dari lawan mereka dan dengan marah bergegas ke Xiao Yan. Bahkan Xiao Yan melompat kaget ketika dia tiba-tiba melihat lebih dari 10 sosok manusia bergegas ke arahnya. Sepertinya orang-orang ini diprovokasi sampai mereka akan menjadi gila. Hehe, orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking, lawanmu adalah kami. Anda harus bertanya kepada kami terlebih dahulu sebelum mencoba menemukan masalah dengan Mr. Yan. Tentu saja, para ahli dari Poison Sect bukanlah orang yang tidak berguna. Saat ini, mereka sedang berada di atas angin dan moral mereka sangat tinggi. Banyak sosok cahaya melintas. Namun, para ahli dari Poison Sect adalah yang pertama tiba di samping Xiao Yan. Tubuh mereka bergerak dan mereka segera mengepung Xiao Yan. Mata mereka mengungkapkan senyuman dingin saat mereka melirik ahli lain dari 10.000 Scorpion Gate yang berpikir untuk menyerang Xiao Yan. Tuan Yan, kamu harus istirahat dulu. Serahkan masalah yang tersisa kepada kami. Seorang ahli Dou Huang dari Poison Sect menoleh ke arah Xiao Yan dan tertawa. Matanya dipenuhi dengan rasa hormat. Penampilan Xiao Yan sebelumnya telah benar-benar menaklukkan mereka. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Itu merupakan beban yang cukup besar baginya untuk berurusan dengan 3 ahli Dou Huang secara berturut-turut. Dia segera berhenti menunda-nunda. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari medan pertempuran sebelum akhirnya muncul di area yang lebih tinggi. Dia memasukkan beberapa pil obat ke dalam mulutnya sebelum menelannya dengan lapar ke perutnya. Hanya setelah perasaan energi murni muncul di tubuhnya, dia menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati medan pertempuran antara Medusa dan pelindung Tai dari Hall of Souls dengan mata serius. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.